Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat bergabung dengan channel kami Kreatif New. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat selalu. Baik sobat semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya jahe merah di lahan yang sempit, yang kira-kira lahannya hanya sekitar 3,6 meter persegi. Baiklah, mari kita ikuti bagaimana proses dari awalnya sampai bisa. Baik sahabatku, sebelum kita menanam jahe merah, maka kita tentu akan menyiapkan campuran tanah yang dicampur dengan pupuk dulu. Mari kita ikuti tentang mencampur pupuknya. Nah, ini tanahnya, ya, tanah yang kemudian nanti akan kita campur dengan pupuk, ya. Jadi untuk tanaman itu mesti harus disiapkan lahannya dulu. Jadi tanah dicampur dengan pupuk. Nah, ini sedikit saja untuk cara mencampurnya. Jadi ini tanahnya, kemudian kita campur dengan pupuk organik yang sudah menjadi kompos, ya. Ini pupuk organik kita bisa beli di toko atau bisa online. Nah, ini kita campurkan antara tanah dan pupuknya dengan perbandingan mungkin 1:3. Jadi untuk tanahnya adalah 2/3, sedangkan pupuknya adalah 1/3. Kemudian kalau mungkin ingin mendaki lagi, satu campur lagi yang 1/3 adalah arang sekam. Jadi arang sekam yang warnanya hitam. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya cukup pupuk ini sudah mencukupi untuk menanam jahe merah. Nah, ini sudah siap. Kemudian setelah ini kita bawa ke lahan untuk penyiapan penanaman. Nah, ini adalah tanah yang sudah kita campur dengan pupuk tadi. Akan kita tanami bibit. Nah, ini proyeksi tanah yang nanti akan kita tanami adalah lebarnya ini 40, 2 jengkal, ya, 2 jengkal. Kemudian panjangnya lahan nanti kira-kira 9 meter. Jadi 40 kali 9 meter. Nah, ini kita gambarkan saja nanti kondisinya kurang seperti ini. Jadi kita lubangi dulu untuk kita lubangi, kira-kira nanti penanamannya sekitar 15, jadi 10-15 cm untuk kedalaman lubang penanaman. Nah, untuk bibitnya itu bisa menyemai sendiri ataupun bisa membeli yang sudah semai dalam polybag itu, ya. Kira-kira harga bibit dalam satu polybag kecil itu biasanya sekitar 3.000 sampai 5.000 per polybag kecil. Nah, untuk kali ini saya hanya mengambil daripada tanaman saya sudah kita tanam. Nah, ini sudah kita tanam kan, kita ambilkan, kita potong, ya. Nah, ini kita ambilkan sedikit dari potongan tadi. Ini masih bisa dipecah lagi, namun tidak perlu biar cepat tumbuh. Nah, ini kemudian kita tanam langsung pada lahan, ya, pada lahan. Nah, ini kalau seperti ini nanti akan cepat berkembang, ya. Nah, kita tanam kira-kira 15 cm dari permukaan, kemudian kita begini, kita timbun lagi. Nah, ini sudah jadi. Dan nanti kira-kira beberapa bulan, ya, itu akan tumbuh sudah begitu banyak akar-akar tadi, dan rimpangnya sudah berkembang dengan pesat. Nah, ini penanaman yang mudah. Jadi cara nanam mudah, baik itu dari menyemai sendiri ataupun dari beli polybag, tapi untuk teknik kedalaman tanaman sama. Jadi nanti tumbuhnya rimpang itu menyamping dan ke atas.
jadi tidak ke dalam tapi menyamping dan ke atas. Nanti akan tumbuh banyak, kemudian sekitar 8 bulan nanti bisa kita panen. Dan tentu juga butuh perawatan ya, tentang mungkin kalau untuk rumput-rumput yang tumbuh ya harus kita cabut untuk agar tanaman bisa cepat subur ya. Itu teknik penanaman. Nah, kemudian nanti kita akan ke lahan bagaimana setelah ditanam selama sekian bulan. Nah, nanti kita ke lapangan tanaman yang sudah tumbuh dan berada di lahan yang sangat sempit. Perlu saya sampaikan bahwa lahan ini kira-kira berukuran lebarnya adalah 40 cm dan panjangnya adalah sekitar 9 meter. Maka dengan lahan ini pun ternyata bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah mepet sekali dengan rumah, jadi pas di sisi tembok rumah. Lah ini malah dekat dengan kamar, sehingga membuat udaranya menjadi sejuk ketika jendela dibuka. Nah, ini sebagai taman juga yang sangat bermanfaat, menyejukkan udara di luar rumah. Jadi ini memang untuk tanamannya langsung ditanam di lahan, langsung di tanah ya, jadi tidak pakai pot. Nah, ini ternyata bisa tumbuh dengan baik. Kemudian ini dulunya yang hanya 1 atau 2 batang, sekarang sudah menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai hampir 20 batang yang tadinya hanya 1 batang. Nah, maka ini kalau dikalikan seandainya dulu itu hanya mungkin 1 kilo bisa mencapai 20 kilo. Jadi sangat luar biasa kalau nanti ketika panen. Nah, ini sobat semuanya, bahwa ini tanaman jahe ini kira-kira berumur kurang lebih 6 bulan. Jadi untuk masa panen jahe itu minimal adalah 8 bulan. Jadi ini kira-kira 2 bulan lagi sudah bisa kita panen ya. Jadi ini masih banyak tunas-tunas yang tumbuh di sini yang masih kesempatan untuk berkembang lebih banyak lagi ya. Ini adalah tunas-tunas yang baru. Nah, ini nanti akan menjadi batang juga ketika mungkin berapa minggu lagi sudah tumbuh kira-kira sampai lebih dari 10 cm ini ya. Ini nanti masih ada kesempatan untuk berkembang dan bisa memperbanyak pohon jahe lagi dan panennya bisa lebih meningkat. Nah, ini sobat semuanya, bahwa ini adalah tanaman jahe yang telah tumbuh dengan subur di lahan atau di pekarangan rumah yang sangat sempit. Ini ternyata bisa tumbuh dengan baik dari akarnya, dan juga dari batangnya juga sudah mengembang menjadi beberapa pohon berbatang yang banyak. Dan ini ternyata sangat subur walaupun di lahan yang sempit. Nah, inilah sobat semuanya, lahan yang digunakan untuk menanam jahe merah, yang mana bahwa jahe merah ternyata di lahan-lahan yang sempit pun bisa tumbuh dengan baik. Jadi tidak harus dengan suatu lahan yang lebar atau yang luas. Jadi dengan lahan yang sempit ternyata bisa digunakan untuk menanam jahe merah untuk dibudidayakan dengan baik. Nah, inilah sobat semuanya tentang jahe merah yang telah ditanam di lahan yang sangat sempit.
Demikian sobatku, telah kita sampaikan bagaimana budidaya jahe merah di lahan yang sempit yang hanya 3,6 meter. Maka bagi sobatku yang punya lahan sempit, bisa ditanami jahe merah dengan baik, agar juga di samping bisa untuk taman, bisa penyejuk udara, dan nanti juga bisa kita panen dan menghasilkan. Selamat mencoba.